Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Bahtiar Wanjasa Putra, NIM 61014181112, Rombel PJKRJ. Di sini saya akan mempresentasikan tentang attitude to sport. Pertama, apa itu sikap? Sikap sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu aptus, yang memiliki arti dalam keadaan siap dan juga sehat dalam melakukan tindakan. Sikap yang dimiliki setiap individu memberikan warna tersendiri untuk seseorang bertingkah laku. Menurut Bimo Walgito 2001, pengertian sikap adalah keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, subjek, atau objek yang disertai dengan munculnya perasaan tertentu. Perasaan inilah yang akan dijadikan sebagai dasar orang tersebut untuk berperilaku dan merespon menggunakan cara tertentu sesuai dengan pilihannya. Jadi sikap adalah reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. Atau juga bisa dikatakan bahwa sikap bisa diartikan sebagai perasaan dan juga pikiran seseorang dalam bertingkah laku saat sedang tidak menyukai atau menyukai sesuatu. Struktur sikap ada 3. Yang pertama, komponen kognitif, 2 komponen afektif, yang ketiga komponen konatif. Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu, fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang objek. Manusia memiliki banyak pikiran dan keyakinan tentang objek, meskipun tidak seluruhnya tepat, tapi kognitif ini banyak dan bisa berbeda dengan dalam tingkat kepentingan. Sikap dapat berubah, hal yang cukup rumit dan melibatkan sejumlah kognisi yang mempunyai perbedaan dalam hubungan dengan inti masalah dan dalam komponen penilaiannya. Contoh, kemampuan menilai sesuatu yang patut dan tidak untuk ditiru, kemampuan menilai cantik atau tidak cantik. Yang kedua, komponen afektif, terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang terhadap objek, terutama penilaian. Komponen afektif sifatnya jauh lebih sederhana, tapi merupakan faktor penentu perilaku yang utama sehingga membuat proses perubahan sikap menjadi lebih sulit. Alasannya adalah bahwa penilaian tentang objek sikap dapat berlangsung lama setelah isi yang dihasilkan dilupakan. Komponen afektif lebih dapat bertahan dan lebih pokok daripada komponen kognitif. Contohnya, perasaan mencintai seseorang sudah melibatkan emosi. Yang ketiga, komponen konatif, perilaku, terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertingkah terhadap objek. Banyak penelitian psikologi sosial menyatakan bahwa perilaku nyata sering tidak sesuai dengan sikap, dan nampaknya manusia bisa hidup cukup nyaman dalam hal itu. Perilaku nyata over behavior dapat mengontrol komponen afektif dan kognitif. Artinya, orang dapat berperilaku dalam cara tertentu dan sikap mereka mungkin saja sejalan. Contohnya, menyatakan cinta kepada lawan jenis. Terus, fungsi sikap. Fungsi sikap menurut Cat dalam Zen Ilmu Barok 2008 halaman 50 menyebutkan 4 fungsi sikap, yaitu fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat, yang kedua fungsi ego, yang ketiga fungsi pernyataan nilai, yang keempat fungsi pengetahuan. Fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat yang menunjukkan bahwa individu dengan sikapnya berusaha untuk memaksimalkan hal-hal yang diinginkan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan demikian, maka individu akan membentuk sikap positif terhadap hal-hal yang dirasakan akan mendatangkan keuntungan dan membentuk sikap negatif terhadap hal-hal yang merugikan. Yang kedua, fungsi pertahanan ego, yang menunjukkan keinginan individu untuk menghindari diri serta melindungi dari hal-hal yang mengancam egonya, atau apabila ia mengetahui fakta yang tidak mengenakan, maka sikap dapat berfungsi sebagai mekanisme pertahanan ego yang akan melindunginya dari kepahitan kenyataan tersebut. Yang ketiga, fungsi pernyataan nilai,
menunjukkan individu untuk memperoleh kepuasan dalam menyatakan sesuatu nilai yang dianutnya sesuai dengan penilaian pribadi dan konsep dirinya. Yang keempat, fungsi pengetahuan, menunjukkan keinginan individu untuk mengekspresikan rasa ingin tahunya, mencari penalaran, dan untuk mengorganisasikan pengalamannya berdasarkan beberapa orang dengan sikap merupakan suatu kebiasaan atau tingkah laku dari seseorang untuk dapat mengekspresikan suatu hal atau perasaan melalui perbuatan baik yang sesuai dengan norma yang berlaku. Sikap juga merupakan cerminan jiwa seseorang. Cara mengukur sikap. Yang pertama, menggunakan cara skala Thurston. Skala Thurston adalah skala yang disusun dengan memilih butir yang berbentuk skala interval. Setiap butir memiliki kunci skor dan jika diurut, kunci skor menghasilkan nilai yang berjarak sama. Skala Thurston dibuat dalam bentuk sejumlah 40-50 pernyataan yang relevan dengan variabel yang hendak diukur, kemudian sejumlah ahli 20-40 orang menilai relevansi pernyataan itu dengan konten atau konstruk yang hendak diukur. Adapun contoh skala penilaian model Thurston seperti gambar di bawah ini. Nilai 1 pada skala di atas menyatakan sangat tidak relevan, sedangkan nilai sebelah menyatakan sangat relevan. Contoh, minat siswa terhadap pelajaran kimia. Seperti gambar. Yang kedua, menggunakan skala Likert. Digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan baik bersifat favorable positif, bersifat unfavorable. Preferensi. Yang pertama sangat setuju, yang kedua setuju, 3 ragu-ragu, 4 tidak setuju, yang kelima sangat tidak setuju. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Sistem penilaiannya sebagai berikut. Kita harus menjaga kebersihan, sangat setuju. Yang ketiga, skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, benar atau salah, pernah atau tidak, positif atau negatif, dan lain-lain. Jadi kalau pada skala Likert terdapat interval 1, 2, 3, 4, 5 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka dalam skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh, apakah Anda setuju dengan kenaikan harga BBM? Jawabannya A setuju, B tidak setuju. Lanjut slide berikutnya. Faktor yang mempengaruhi sikap terhadap olahraga. Yang pertama, komponen fisikis, motivasi dan kepercayaan diri. Kedua, jenis olahraga. Ketiga, tingkatan pertandingan. 4. Ciri kepribadian. 5. Faktor intern terdiri atas bawaan dan potensi psikologis. Potensi psikologis individu yaitu potensi tentang diri individu yang dapat memilih atau menolak sesuatu aturan atau stimulus lingkungan yang hendak mengembangkan dirinya. Yang keenam, faktor ekstern atau faktor-faktor di luar individu. Slide selanjutnya yaitu teori tindakan beralasan atau teori aksi beralasan. Mengatakan bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan, dan dampaknya terbatas hanya pada 3 hal. Pertama, perilaku tidak banyak ditentukan oleh sikap umum tetapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu. Kedua, perilaku tidak hanya dipengaruhi oleh sikap tetapi juga oleh norma subjektif, yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita lakukan. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama-sama normal subjektif, membentuk suatu intensi atau niat untuk berperilaku tertentu. Selanjutnya, teori Trans-Theoretical Model atau yang sering disebut TTM, State of Change.
Secara definisi, transtheoretical model adalah perubahan perilaku didasari oleh kesiapan seseorang untuk memiliki tindakan yang lebih sehat, memberikan sebuah strategi dan proses perubahan untuk membantu seseorang berperilaku sehat dengan tahapan perubahan dan pemeliharaan kesehatan. Jadi dalam konsep transtheoretical model ini tentang bagaimana seseorang melakukan perubahan perilaku yang menjadi masalah dan memperoleh suatu perilaku positif. Teori ini berfokus pada pengaruh sosial dan biologis. Konstruk utama dari transtheoretical model adalah perubahan, hasil pertimbangan keputusan dan skala rangsangan yang melibatkan pengambilan keputusan emosional dan kepercayaan diri. Transtheoretical model dalam W. Felicer DKK 1998 menggambarkan bahwa seseorang dianggap berhasil dan permanen mengadopsi suatu perilaku bila telah melalui 5 tahap perubahan, yaitu meliputi yang pertama pra-perenungan, yang kedua perenungan, ketiga persiapan, 4 aksi, dan 5 pemeliharaan. Yang pertama pra-perenungan, tahap di mana seseorang tidak peduli untuk melakukan sebuah aksi terhadap masa depan yang dapat diperkirakan, biasanya diukur dalam 6 bulan berikutnya. Orang yang ada dalam tahap ini disebabkan tidak tahunya atau kurang mengerti mengenai konsekuensi suatu perilaku. Yang kedua, perenungan, tahap di mana seseorang peduli untuk merubah perilaku pada 6 bulan berikutnya. Mereka pada tahap ini kemungkinan peduli terhadap perubahan, tetapi seringkali peduli terhadap konsekuensi secara akut. Yang ketiga, persiapan, tahap di mana seseorang peduli melakukan sebuah aksi dengan segera di masa yang akan datang, biasanya diukur bulan berikutnya. Yang keempat, aksi, tahap di mana seseorang telah memodifikasi secara spesifik dan jelas pada gaya hidupnya selama 6 bulan terakhir. Aksi ini dapat diamati perubahan perilaku sering disetarakan sebagai aksi. Yang kelima, pemeliharaan atau maintenance, tahap di mana seseorang berupaya untuk mencegah kambuh dari perilaku sebelumnya, tetapi mereka tidak menerapkan proses perubahan sesering aksinya. Mereka tidak akan terbawa nafsu untuk kembali kepada perilaku sebelumnya, dan mereka meningkatkan perubahan dengan lebih percaya diri untuk melanjutkan perubahannya. Kelebihan dari transtheoretical model berhasil mengintegrasikan beberapa teori sebelumnya mengenai modifikasi perilaku dengan lebih lengkap dan kompleks, berbentuk umum sehingga sangat fleksibel diterapkan pada segala perubahan perilaku. Sedangkan untuk kelemahan dari transtheoretical model berasumsi bahwa seseorang akan mendapatkan modifikasi perilaku dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan. Namun belum ada pembuktian secara empiris yang menjelaskan bahwa rentang waktu 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk mengubah suatu perilaku. Yang terakhir, perubahan sikap. Proses perubahan sikap ini dapat dilihat pada skema berikut. Variabel yang mempengaruhi, faktor-faktor sumber. Keahlian dapat dipercayai, disukai, ras, agama, proses perantara internal, perhatian, efek komunikasi yang tampak, perubahan sikap, perubahan pendapat, faktor-faktor pesan, urutan argumentasi, satu sisi atau dua sisi, tipe daya tarik, keseimbangan, proses perantara internal, pemahaman, efek komunikasi yang tampak, perubahan persepsi, perubahan afeksi, faktor-faktor subjek penerima, kemudahan dibujuk, sikap semula, inteligensi, harga diri, kepribadian, proses perantara internalnya, penerima, efek komunikasi yang tampak, perubahan tindakan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.